Perkenalkan, nama saya Rahman Manila, saya dari kuliah statistik. Saya akan mempresentasikan mata kuliah statistik bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irfia Erija, SPDI, dan MPD. Saya akan menjelaskan mengenai distribusi Chi kuadrat. Fungsi Chi kuadrat yaitu Chi kuadrat untuk uji goodness, uji keselarasan, Chi kuadrat untuk uji normalitas, Chi kuadrat untuk uji independensi. Distribusi Chi kuadrat adalah dalam bahasa Inggris Chi square distribution atau distribusi dengan K X2 S pangkat 2 dengan K derajat bebas adalah distribusi jumlah kuadrat K diubah acak normal baku yang saling bebas. Distribusi ini sering kali digunakan dalam statistika inferensial, seperti dalam uji hipotesis atau dalam penyusunan pelang kepercayaan. Apabila dibandingkan dengan distribusi Chi kuadrat non-sentral, distribusi ini dapat juga disebut distribusi Chi kuadrat sentral. Salah satu penggunaan distribusi ini adalah uji Chi kuadrat untuk kebersesuaian atau goodness of fit. Suatu distribusi pengamatan dengan distribusi teoretis, kriteria klarifikasi, analisis data-data yang saling bebas, serta pendugaan selang kepercayaan untuk simpangan baku populasi berdistribusi normal dari simpangan baku sampel. Untuk uji goodness, seperti yang kita ketahui bahwa Chi square merupakan distribusi probabilitas diskrit dan distribusi ini memiliki peranan dalam statistik, seperti misalnya dalam mencari interval konfidensi dari variansi atau standar deviasi. Dan untuk menguji suatu hipotesis pada satu variansi atau standar deviasi, distribusi ini juga dapat digunakan untuk menguji independensi antara dua variabel. Di samping itu, distribusi Chi square dapat berfungsi untuk menguji homogenitas dari proporsi. Selain penerapan yang telah disebutkan di atas, Chi square masih memiliki kegunaan-kegunaan lain dalam statistik. Salah satunya adalah selain untuk menguji suatu variansi, distribusi Chi square dapat digunakan untuk melihat apakah suatu distribusi frekuensi mengikuti pola spesifik tertentu. Semisal kita tidak mengetahui distribusi yang mendasari pada suatu populasi, dan kita ingin menguji hipotesis sehingga distribusi akan cocok atau sesuai dengan model populasinya. Sebagai contoh, kita ingin menguji suatu hipotesis apakah suatu populasi berdistribusi normal. Contoh lainnya, untuk menyesuaikan permintaan dari konsumen. Perusahaan produksi dompet ingin mengetahui apakah pembeli menunjukkan preferensinya terhadap style tertentu. Ketika kita menguji apakah distribusi frekuensi itu mengikuti pola tertentu, kita dapat menggunakan prosedur uji goodness of fit. Berdasarkan distribusi Chi square, uji pada umumnya digunakan oleh ahli statistik untuk menerapkan uji goodness of fit atau square. Kolmogorov, Simov, dan Anderson-Darling. Uji square merupakan metode yang paling umum digunakan untuk melakukan uji goodness of fit. Digunakan untuk distribusi diskrit seperti distribusi binominal, distribusi Poisson, sedangkan uji goodness of fit Kolmogorov digunakan untuk distribusi kontinuitas. Uji goodness of fit sederhananya bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi yang tertentu atau tidak. Sebagai contoh, jika sebuah dadu dilemparkan, probabilitas mendapatkan angka 4 adalah 1/6. Begitu juga probabilitas untuk angka yang lain. Inilah yang disebut distribusi teoretis dari sebuah dadu, karena terdiri dari 6 mata dadu yang mempunyai probabilitas seimbang untuk muncul dalam sekali pelemparan. Seandainya dilakukan pelemparan 120 kali, seharusnya tiap mata dadu secara teoretis akan muncul masing-masing 1/6 dikali 120 sama dengan 20 kali. Atau angka 1 muncul 20 kali, angka 2 muncul 20 kali, dan seterusnya. Namun kenyataannya tidaklah persis sama. Bisa saja angka 1 hanya muncul 15 kali, tetapi angka 3 muncul 24 kali, dan probabilitas lainnya. Untuk mengetahui apakah kenyataan tersebut masih bisa dianggap selaras,
Dengan distribusi teoritis akan digunakan uji goodness of fit. Pada hasil observasi akan hampir selalu berbeda dari frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan, karena terdapat sampling yang error, membuat nilainya berbeda dari sampel-sampel berikut. Namun pernyataannya adalah, apakah perbedaan ini signifikan atau hanyalah suatu kebetulan? Uji goodness of fit square akan membantu peneliti dalam menentukan jawabannya. Uji square didefinisikan pada hipotesis H0 sama dengan data mengikuti distribusi tertentu, H1 sama dengan data tidak mengikuti distribusi tertentu. Dalam uji goodness fit, derajat kebebasan adalah jumlah kategori dikurangi 1 atau K-1. Uji keselarasan. Uji keselarasan fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dan hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten atau frekuensi teoritasnya, apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesis terima HO. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak atau diterima HA. Ada contohnya seperti yang saya tampilkan ini untuk mengetahui apakah kepuasan mahasiswa atau tidak terhadap fasilitas kampus, maka dilakukan kuesioner data yang didapat. Seperti kita lihat ada fasilitas, dosen, kelas, pelayan akademik. Nah, untuk kode kepuasannya itu yang pertama angka 1 itu sangat puas, 2 puas, 3 biasa, 4 tidak puas. Langkah-langkah untuk melakukan uji keselarasan, masukkan data di atas pada SPSS, pastikan melakukan pengkodean untuk kategori data. Yang kedua, klik menu analis, kemudian ke non-parametric, parametric trace, selanjutnya legency dialog, dan ke K-relative. Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel fasilitas lab, dosen, kelas, dan layanan akademik pada kotak teks variabel. Pastikan pilihan kedal aktif, maka pada jendela output akan muncul hasil sebagai berikut. Output pertama ini menunjukkan informasi mengenai banyaknya data yang diolah untuk masing-masing variabel. Output kedua memberikan informasi nilai sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah kepuasan mahasiswa sama atau tidak terhadap fasilitas kampus. Pertama kita membuat hipotesis H0 sama dengan kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus adalah sama. H1 sama dengan kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus tidak sama. Syarat H0 diterima atau tidak berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka H0 diterima. Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Dari hasil di atas, pada baris ECMC terlihat bahwa nilai probabilitas 0,061, maka H0 diterima. Atau 0,061 lebih kecil dari 0,05. Jadi kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus adalah sama. Chi kuadrat untuk normalitas. Metode Chi kuadrat untuk uji normalitas. Chi kuadrat digunakan ukuran sampel N30. Metode Chi kuadrat adalah uji goodness fit distribution normal, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Chi kuadrat merupakan pengujian hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar terjadi. Selanjutnya disebut frekuensi observasi dilambangkan dengan F0 dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data selanjutnya disebut frekuensi harapan dilambangkan dengan FE. Hal yang perlu diingat bahwa table atau Chi-squared table dalam Excel uji statistik. Kita lihat di sini tabelnya. Uji normalitas menggunakan uji Chi kuadrat disebut juga uji goodness of fit. A. Derajat kebebasan dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurang 3
6 dikurang 3 sama dengan 3. B. Taraf signifikansi A 0,01 atau A sama dengan 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01, maka X pangkat 2 table sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang A sama dengan dalam kurung DK X2 dalam kurung 1 dikurang 0,01 dalam kurung 3 S1 S2 di dalam kurung 0,99 dibagi 3. Kita lihat pada tabel S2 S pangkat 2. Untuk S pangkat 2 sama dengan dalam kurung 0,99 dibagi 3 sama dengan 11,3. Uji normalitas dengan si kuadrat X2 dipergunakan untuk menguji dalam bentuk data kelompok pada tabel distribusi frekuensi. Hal uji Lilliefors uji normalitas dengan uji si kuadrat dilakukan dengan langkah-langkah distribusi si kuadrat dilambangkan dengan S2. Penggunaan uji chi-square adalah menguji hubungan atau pengaruh sebuah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lain. Koefisien of contingency masalah chi-square disebut juga dengan pi kuadrat. Dalam statistik distribusi chi-square, termasuk dalam statistik non-parameter, uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok. Pengujian chi kuadrat X2 satu pendahuluan chi kuadrat digunakan untuk mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang diselidiki. Frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel, apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Pertama-tama diawali dengan menentukan taraf signifikansi, misalnya 0,05 untuk menguji hipotesis. Membuat kode frekuensi nyata rumus chi-square. Chi-square adalah jenis uji komparatif non-parametrik yang digunakan pada dua variabel di mana data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji square dengan merujuk bahwa harus S pangkat 2 sama dengan I sama dengan 1 dalam kurung O F dikurang EF per EF, di mana X2 sama dengan parameter chi kuadrat terhitung, EF frekuensi yang diharapkan sesuai dengan kelasnya, OF sama dengan frekuensi yang diamati dengan kelas yang sama. Blok uji kesesuaian chi kuadrat. Rumus chi-square nilai chi kuadrat, Fe adalah frekuensi yang diperoleh atau diamati. Normalitas dan homogenitas, di mana X H pangkat 2 adalah nilai chi kuadrat itu F0 FO sama dengan nilai observasi, FH sama dengan nilai harapan didasarkan pada persentase luas tiap bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi atau jumlah individu dalam sampel. Dalam skripsi yang menggunakan uji square, kumpulan berbagai uji square H pangkat 2 dengan K per 1 sama dengan I sama dengan 1 dalam kurung O I dikurang EI pangkat untuk uji independensi. Uji chi-square atau alat uji statistik yang digunakan, apakah dua variabel memiliki hubungan yang secara signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji chi kuadrat merupakan jenis variabel kategori dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah uji square: yang pertama, menetapkan hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. H1 sama dengan terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Yang kedua, menetapkan tingkat signifikansi
tingkat signifikansi yang digunakan biasanya adalah 5%. Atau dalam kurung A sama dengan 0,05 atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Yang ketiga, lakukan pengujian statistik. Proses pengujian independensi chi-square menggunakan tabel kontingensi. Format tabel kontingensi adalah sebagai berikut. Ada baris pertama itu kolom 1, kolom 2, kemudian ke kolom I dan jumlah. Terus chi-square X pangkat 2 yang digunakan adalah X pangkat 2 itu sama dengan K per I sama dengan 1, L sama dengan I sama dengan 1, dalam kurung OI J dikurang EIJ pangkat 2 per EIJ, di mana OIJ adalah nilai observasi pengamatan, EI adalah nilai ekspektasi harapan, K adalah banyaknya baris, dan L adalah banyaknya kolom. Nilai EIJ dihitung menggunakan rumus EIJ sama dengan NI dikali NJ per N. Yang keempat, menggunakan titik kritis. Kunci independensi chi-square berdasarkan pada distribusi peluang statistik, yaitu distribusi chi kuadrat derajat bebas atau DF, diperoleh dari DF sama dengan dalam kurung K dikurang 1, dalam kurung B dikurang 1. Yang kelima, pengambilan keputusan. Keputusan hasil pengujian adalah tolak H0 jika X pangkat 2 dihitung lebih kecil dari X pangkat 2 ADF, atau gagal total H0 jika X pangkat 2 hitung lebih besar dari X pangkat 2 ADF. Nilai H2 ADF dilihat dari tabel distribusi chi-square. Contoh uji evidensi chi-square. Kecamatan A ini mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan pendudukan dengan nilai perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu dilakukan survei terhadap penduduk mengenai tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Hasil yang diperoleh dalam bentuk tabel kontingensi sebagai berikut. Ada PHBS rendah, PHBS tinggi, SMP, SMA, sarjana, dan jumlahnya. Ujilah secara statistik apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan secara signifikan. Gunakan tingkat signifikansi sebesar A sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaian menggunakan uji independensi chi-square, yaitu hipotesis yang digunakan H0 tidak terdapat hubungan dengan signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. H1 terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Pengujian statistik dalam uji independensi chi-square, hitung EIJ terlebih dahulu, yaitu E11 sama dengan 250 kali 28 per 550 sama dengan 12,73. E12 250 dikali 39 per 550 sama dengan 17,73. E21 sama dengan 300 dikali 52 per 550 sama dengan 28,36. Dalam tabel kontingensi dapat ditampilkan sebagai berikut. Ada PHBS rendah, ada PHBS tinggi, SMP, SMA, sarjana. Agar memudahkan proses penghitungan, maka nilai hitung X2 dihitung dengan menggunakan tabel OIJ, EIJ, OIJ dikurang EIJ, dalam kurung OIJ dikurang EIJ pangkat 2, OIJ dikurang EIJ per 2, pangkat 2 per EIJ. Dari tabel perhitungan diperoleh nilai X2 dihitung sama dengan 19,03. 4. Titik kritis. Derajat bebas yang digunakan untuk menentukan X2 tabel adalah DF sama dengan K dikurang 1, L dikurang 1, 2 dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nilai X2 tabel sama dengan X2 ADF sama dengan X2 0,05 dibagi 3 sama dengan 7,815. Keputusan hasil pengujian menunjukkan bahwa X2 dihitung sama dengan 19,0103 dari tabel chi-square diperoleh X2
X2 ADF sama dengan 7,815 sehingga Han 0 ditolak karena X2 dihitung lebih kecil dari X2 ADF. Dengan tingkat signifikansi 5% terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian untuk presentasi saya, terima kasih.